Kisah pertempuran Arjuna yang dibantu Gatotkaca untuk menghancurkan Niwatakawaca. Kisah ini tersembunyi dan tidak tayang dalam serial Mahabharata. Niwatakawaca adalah seorang raja yang memimpin para asura di dasar laut. Niat Niwatakawaca adalah ingin menguasai dunia dengan cara yang tidak baik, alias dengan keangkuhannya. Dengan emosinya yang tinggi, ingin menaklukkan dunia. Di lain adegan, usai Arjuna menyelesaikan pertapaannya yang telah lulus 2 ujian berat, yaitu tak terganggu dengan godaan para bidadari utusan Dewa Indra dan juga ujian dari Mahadewa, Arjuna dianugerahi senjata sakti Pasupatastra. Dewa Indra yang pada saat itu juga hadir sebagai saksi menahan Arjuna untuk kembali ke keluarganya. Dewa Indra lalu meminta Arjuna untuk membantu para dewa untuk membunuh Niwatakawaca karena raksasa ini sangat sakti dan tak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali sosok manusia sakti. Saat itu juga Dewa Indra meyakinkan bahwa Arjuna lah sosok manusia sakti itu yang telah lulus dalam ujian. Pada akhirnya Arjuna menyetujui permintaan para dewa dan segera menuju Kahyangan untuk mengatur strategi. Karena dalam waktu dekat istana para dewa pasti akan diserang oleh Niwatakawaca. Selanjutnya, Dewa Indra menugaskan Arjuna mencari tahu titik kelemahan Niwatakawaca lewat umpan bidadari Supraba. Dewa Indra menunjuk Supraba karena sudah lama menjadi incaran raksasa itu untuk dipersunting. Usai sampai Arjuna dan Supraba ke istana raksasa itu, Supraba langsung menemui Niwatakawaca, sementara Arjuna bersembunyi mendengar pembicaraan mereka. Niwatakawaca menjadi tak berdaya melihat kecantikan bidadari Supraba dan akhirnya secara tidak sengaja memberitahu titik kelemahan dirinya, yaitu ada pada ujung lidahnya. Jikalau ada senjata sakti yang berhasil menembus lidahnya, ia akan mati dan terkalahkan. Sontak, setelah Arjuna mengetahui hal tersebut, Arjuna membuat onar untuk mengalihkan perhatian Niwatakawaca. Saat Niwatakawaca menghampiri, Arjuna berhasil kabur dengan membawa Supraba. Merasa ditipu, Niwatakawaca akan segera menyerang kerajaan para dewa. Di sisi lain, menyadari tugasnya yang begitu berat, Arjuna meminta bantuan Gatotkaca untuk membantu Arjuna menghancurkan raksasa ini. Karena jika melawan sendirian akan menjadi kesulitan dalam mengenai sasaran yang menjadi titik kelemahan Niwatakawaca. Akhirnya, peran Gatotkaca di sini adalah mengalihkan perhatian Niwatakawaca, sehingga Arjuna dengan fokus dan leluasa bisa menembakkan senjata sakti Pasupatastra tepat mengenai lidahnya dan menancap ke langit-langit mulutnya. Niwatakawaca akhirnya gugur di tangan Arjuna lewat bantuan Gatotkaca. Nah, pada saat itu para dewa sangat senang dan gembira. Akhirnya sosok Niwatakawaca yang akan menyerang dan menghancurkan kerajaan para dewa mati di tangan sosok manusia sakti Arjuna. Arjuna digoda 7 bidadari saat bertapa di Gunung Indrakila.
Indrakila adalah gunung tempat Sang Arjuna bertapa. Oleh karena itu, Indrakila disebut juga Indragiri atau Indraparwata. Di gunung ini pula Sang Arjuna mendapatkan berbagai godaan yang sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Dewa Indra sendiri. Terus, apa yang melatar belakangi kenapa Dewa Indra menguji Arjuna? Yaps, benar sekali. Itu karena sosok raksasa yang ingin menguasai dunia para dewa. Dialah Niwata Kawaca, seorang Detya yang ingin menghancurkan Indraloka. Sang Detya merasa yakin akan kekuatan dirinya karena ia telah mendapatkan anugerah Mahadewa, yaitu tidak akan terbunuh oleh dewa, yaksa, dan raksasa. Hanya saja ia harus berhati-hati dengan seseorang yang disebut manusia sakti. Mengetahui hal itu, Dewa Indra merasa sangat khawatir. Maka Dewa Indra harus mencari seseorang manusia sakti untuk menghadapi Niwata Kawaca. Maka Dewa Indra menyiapkan para penggoda untuk menguji keteguhan tapa Sang Arjuna, yang kebetulan pada saat itu Arjuna sedang melakukan tapa agar memperoleh senjata sakti Mahadewa atas petunjuk Sri Krishna. Kalau Sang Arjuna tidak dapat digoda, itu pertanda ia teguh dalam mencapai tujuan. Boleh jadi dialah seorang manusia sakti. Inilah perangkap Dewa Indra atau Indrajala yang pertama dilepaskan kepada Sang Arjuna. Ada 7 bidadari yang disiapkan untuk menggoda Sang Arjuna. 2 di antaranya yang telah termasyhur kecantikannya, yaitu Dewi Tilotama dan Dewi Supraba. Mereka itulah yang diutus oleh Dewa Indra. Hai Ananda, aku ingin memanfaatkan kecantikan parasmu untuk menggoda Sang Arjuna. 2 orang istrinya sudah dikenal kecantikannya, yaitu Subadra dan Drupadi. Ananda tidak akan dikalahkan kecantikannya terhadap kecantikan istri Arjuna. Bahkan kecantikanmu 10 kali dibandingkan dengan mereka. Namun jika keharuman bunga angsana tidak berhasil menyongsong curah hujan gerimis, kalau pancaran sinar bulan tidak lagi menggugah pesona, dan kalau bunga gadung yang mekar dan harum tidak lagi menawan hati, maka sia-sialah kecantikanmu, dan berarti yang kama telah ditolaknya. Begitulah perandaian Dewa Indra ke-7 bidadari utusannya sebelum menjalankan tugas menggoda Sang Arjuna. Ketika bertemu Sang Arjuna yang tengah bertapa di sebuah goa gunung Indrakila, sesungguhnya para bidadari itu tengah dilanda asmara kepada Sang Arjuna. Mereka melihat Sang Arjuna bagaikan arca emas atau bagaikan bulan purnama. Berbagai cara bidadari itu menggoda Sang Arjuna, namun Sang Arjuna tidak bergeming dan tidak tergoda. Panca indera Sang Arjuna tidak lagi ingin menikmati kesenangan duniawi, tidak ingin mendengar, tidak ingin melihat, dan tidak ingin tergoda. Akhirnya para bidadari itu merasa putus asa. Mereka kembali menuju ke hadapan Dewa Indra.